Hai Keeperian, saya Mia, tutor matematika kalian. Di video ini kita bakal membahas bagaimana cara menjawab soal ujian nasional mengenai segitiga dan teorema Pitagoras. Nah, berdasarkan penelitian Kuiper, soal dengan topik tersebut paling sering muncul selama 5 tahun terakhir. Ayo kita bahas ya. Nah, soal pertama kita ambil dari ujian nasional tahun 2015. Di sini dikatakan sebuah tiang tingginya 12 meter. Berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang, ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah katanya. Jika panjang tali 15 meter, jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal kayak gini, kita coba bikin dulu ilustrasinya. Misalkan ini adalah tiang, anggaplah ini tiangnya. Dan bagian bawahnya ini berarti tanahnya ya tadi, tanah datarnya itu. Nah, katanya dari ujung tiang ini ditarik tali ke patok. Kita lukis misalnya di sini nih patoknya di sini. Maka ditariklah tali dari ujungnya ini. Nah, panjang tali berarti sini talinya itu panjangnya adalah berapa tadi di sini panjangnya 15 meter. Sedangkan tinggi tiangnya tadi adalah tiangnya kita lihat tingginya 12 meter. Yang ditanya pada soal berapa jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah. Nah, patoknya ini, pangkal tiang bagian bawah berarti yang ininya. Berarti kita mau cari nih, ini di sini. Berapa nih jarak dari sini, dari ujung patoknya ini ke pangkal tiang bagian bawahnya. Kalau kita misalkan ini dengan X, berarti X-nya ini yang mau dicari. Kalau adik-adik perhatikan, ini kan seperti sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, siku-sikunya nanti di sini. Untuk menyelesaikan soal ini, ingat lagi sebuah teorema Pitagoras. Apa itu teorema Pitagoras? Berarti nanti ini kan sisi terpanjangnya. Nah, untuk mencari X, kita harus ingat lagi teorema Pitagoras ya. Pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Karena X di sini adalah sisi penyiku, maka untuk mencari si X, nanti dia adalah akar dari kuadrat sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya 15, nanti 15 kuadrat dikurang kuadrat sisi sikunya. 12, berarti ini 12 kuadrat. Nah, kita hitung, 15 kuadrat itu 225, 12 kuadrat 144, maka nanti akar dari 225 dikurang 144. Ini kan 81 ya. Akar dari 81 adalah 9. Maka jaraknya dari patok ke tiang bagian bawah itu adalah 9 meter. Nah, selain menggunakan teorema Pitagoras, kita juga bisa menyelesaikan ini menggunakan cara super, solusi Kuiper. Apa itu supernya? Lihat ya. Supernya kita menggunakan istilahnya di sini adalah triple Pitagoras. Triple Pitagoras artinya ada 3 bilangan yang memenuhi aturan Pitagoras. Nah, kita lihat salah satu yang paling sering keluar dari triple Pitagoras itu adalah 3, nanti 4, 5. Nah, triple ini juga berlaku untuk kelipatannya ya. Nah, dari soal kita tahu tadi, sisi terpanjangnya adalah berapa tadi? 15 ya. Berarti kita posisikan dia di yang paling sini, 15. Karena ini 5 yang paling besar. Karena ini 15. Selanjutnya, perhatikan. Ini ke sini, 5 ke 15 itu kita kalikan dengan 3. Nah, selain ini kita juga tahu sisinya ada 12. 12 itu hubungannya dengan 3 berarti 4 kali 3 ya. Berarti dia posisinya di sini nih. Ini 12. Maka di sini juga 4 dikalikan dengan 3. Jadinya 12. Yang akan kita cari adalah nih berapa sih sebenarnya si X di sini? Maka si X di sini adalah
3 kita kalikan dengan 3. Jadi berapa? 3 kali 3, maka dapatlah nilai si X-nya itu adalah 9. Nah, jadi panjangnya adalah 9 meter. Dan jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 kita ambil dari ujian nasional tahun 2016. Nah, sebuah tangga bersandar pada dinding tembok, seperti tampak pada gambar. Ini dia. Tangganya lagi nyandar di tembok. Kemiringan tangga terhadap dinding tembok adalah, kita mau cari berapa sih kemiringan dari tangga ini. Nah, adik perhatikan, dari ilustrasi gambar ini kan udah seperti sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, ujung tangga bagian atas ini jaraknya terhadap tanah. Nah, ini kita anggap berapa ya jaraknya ini? Kita anggaplah dengan Y. Ini yang bakal kita cari dulu. Berapa sih nilai Y-nya? Dan ini kita anggaplah, kalau ada yang bingung mau dianggap X boleh, tapi ini kan udah sisi penyikunya nih. Salah satu sisi penyikunya ada 6. Dan sisi terpanjangnya nanti adalah 10 meter. Ingat lagi tadi, kita bisa menyelesaikannya menggunakan teorema Pythagoras ya. Berarti nanti di sini Y sama dengan akar dari kuadrat sisi terpanjang 10, kuadrat sisi terpanjangnya ya, ini 10 dikuadratkan, dikurang dengan kuadrat sisi penyikunya. Jadi di sini ada 6, kita kuadratkan. Berapa nih? 10 kuadrat itu 100, dikurang 6 kuadrat itu 36. Nah, ini 100 dikurang 36, 64. Maka panjang Y-nya adalah 8 meter. Nah, tadi ingat, kita juga bisa mencarinya menggunakan tadi cara super ya, solusi Kuiper. Nah, ini kita gunakan super. Apa tadi supernya? Supernya adalah triple Pythagoras ya. Nah, ini dia, triple Pythagoras. Ingat, triple Pythagoras, berarti ada 3 angka yang memenuhi aturan Pythagoras. Angkanya 3, 4, 5. Adik-adik perhatikan, sisi terpanjang tadi, pada ilustrasi di sini kita lihat adalah panjang tangganya ya, 10 di sini. 10 meter. 5 ke 10 berarti kita akan mengalikan 5 dengan berapa? Kita akan kalikan dia dengan 2. Artinya apa? Nanti juga ini juga dikali 2. 4 nanti dikali 2. 3 juga dikali dengan 2. Nah, 4 dikali 2 nilainya 8. 3 dikali 2 nilainya 6. Nah, 6 di sini ya tadi ada soal. Maka ketemulah nilai Y-nya itu, Y sama dengan 8 meter. Nah, ini belum selesai ya, karena yang kita cari itu adalah kemiringan tangganya. Jadi, untuk mencari kemiringan, adik-adik ingat lagi, gradien itu apa? Nah, gradien itu adalah kemiringan ya, kemiringan suatu garis. Nah, kemiringan. Ingat lagi rumus gradien. Gradien itu adalah M sama dengan Y per X. Nah, tadi kita udah nemu nih, Y-nya sama dengan 8. Nah, Y-nya 8. X-nya mana? X-nya kan yang ini tadi ya. X-nya ini 6. Kalau kita sederhanakan, jadinya berapa? 4 per 3. Maka kemiringan tangga terhadap tembok itu adalah 4 per 3. Jawabannya ada di pilihan C, 4 per 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, di sini dikatakan keliling sebuah segitiga itu 12 cm. Sisi kedua lebih panjang 1 cm daripada sisi pertama. Sisi ketiga lebih panjang 1 cm dari sisi kedua. Nah, yang ditanya pada soal adalah luas segitiga tersebut. Nah, kita buat di sini ya. Sisi pertama. Sisi pertama katanya kita anggaplah ini sebagai X, sisi pertamanya. Sisi kedua katanya di soal itu 1 cm lebih panjang dari sisi pertama. Nanti 1 cm lebihnya dari sisi pertama. Jadi sisi pertamanya tadi kan X, nanti 1 ditambah X.
sisi kedua, bukan kedua lagi ya, sisi yang ketiga. Nah, ini sisi yang ketiga. 1 cm juga lebih panjang dari sisi kedua. Berarti nanti nih 1 cm lebih panjang dari sisi kedua. Sisi keduanya apa? Yang ini, 1 ditambah X. Berarti di sini 1 ditambah X. Jadi panjang sisi ketiga itu adalah 2 ditambah X. Dari soal juga dikasih tahu kalau keliling sama dengan 12 cm. Adik-adik ingat lagi, rumus keliling apa? Keliling itu, keliling adalah jumlah dari semua sisinya. Artinya apa? Sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiganya. Sisi ketiga ya. Sisi pertama di sini X, sisi kedua 1 ditambah X, sisi ketiga 2 ditambah X. Yang dari soal dikasih tahu keliling ini 12. Kita jumlahkan X sama X, berarti X ditambah X ditambah X. Jadi di sini ada 3X-nya. Terus 1 ditambah 2 di sini. Jadi jadinya 3. Ini jadinya 12. Sekarang kita sederhanakan. Pindahkan 3-nya ke ruas kiri di sini. Nanti 12 dikurang 3, dapatnya berapa? 9. Nah, ini sama dengan 3X. Sehingga kita tahu nilai X-nya nanti. Nah, ini dari sini kita bisa tahu kalau X-nya itu sama dengan 3. Artinya apa? Panjang sisi pertama itu adalah 3, karena dia X. Panjang sisi kedua, 1 ditambah 3 ya di sini. 1 ditambah 3, oke, 4. Panjang sisi ketiga, di sini kan dikasih tahu 2 ditambah 3, karena X-nya 3. Ini 5. Kita udah punya panjang semua sisi. 3 cm, 4 cm, 5 cm. Nah, yang ditanya di soal adalah luas segitiga. Nah, kalau ada keliling, terus ditanya luas, adik-adik ingat lagi, ada suatu rumus luas. Nah, rumus luasnya itu apa? Nih, akar dari S dikurang A, dikali S dikurang B, dikali S dikurang C. Ini akarnya sampai ke sini ya. S itu apa? S itu adalah setengah dari keliling. Berarti kita tadi punya kelilingnya 12, berarti setengah dari keliling, setengah dari keliling. Ini setengah dari keliling, setengah dari 12, berapa? 6 cm. Nah, yang A, B, dan C itu apa? A, B, dan C itu adalah panjang sisinya. Jadi kalau kita mau kasih nama, ini kita kasih A misalnya, ini B, ini si C-nya. Jadi kalau kita kasih nama, maka panjang sisi yang 3 atau yang pertama ini kita kasih nama A, sisi kedua kita kasih nama B, sisi ketiga kita kasih nama C. Nah, ini ya. Tadi rumus luasnya kan ini, S dikali S kurang A, dikali S kurang B, dikali S kurang C, nanti diakarkan semuanya. Ya, kita masukkan nilainya. Sini ya, L sama dengan akar dari S-nya 6, di sini 6. 6, di sini 6 dikurang A-nya 3, ini 6 dikurang 4, B-nya, lalu di sini 6 dikurang 5. Ya, coba dihitung, akar dari 6 dikali 6 kurang 3, 3, dikali 6 kurang 4, 2, 6 kurang 5, 1. Jadi akarnya berapa nih? Akar dari ini 6, 3 kali 2, 6 ya. Kali 1 juga 6. Jadi ternyata dia 6 kuadrat nih. Akar dari 6 kuadrat adalah 6. Berarti luasnya nanti 6 cm persegi. Nah, selain menggunakan rumus luas pakai S setengah keliling, kita juga bisa menggunakannya dengan cara super. Solusi Kuiper. Apa supernya? Adik-adik perhatikan, ternyata panjang sisinya itu 345. 345 tadi, apa kita kenal? Kita kenal dengan istilah triple
Pitagoras. Nah, kalau dia merupakan triple Pitagoras, artinya apa? Segitiga tadi merupakan segitiga siku-siku. Nah, kalau dia segitiga siku-siku, maka sisi penyikunya ada yang menjadi alas satu, ada yang menjadi tingginya. Maka kita bisa saja langsung mencari luasnya menggunakan rumus dasar dari luas segitiga. Apa rumus dasarnya? Setengah kali alas dikali tinggi. Di mana alas dan tingginya itu merupakan sisi penyikunya tadi. Oke. Setengah kali. Sisi penyikunya yang mana? Berarti sisi penyikunya A dan B ya. Nah, berarti alasnya 3 misalnya. Tingginya 4. Nah, berapa ini? Setengah kali 3 kali 4. Berarti ini bisa disederhanakan. Nah, ini coret ya. 4 kita bagi dengan 2. Dapat nanti sini 2. 3 dikalikan dengan 2, hasilnya 6. Jadi luasnya adalah 6 cm persegi. Nah, luasnya 6 cm persegi ada di pilihan yang D. 6 cm persegi. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai soal ujian nasional dengan topik segitiga dan teorema Pitagoras. Semoga bermanfaat. Salam Keeper.